Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan metode penanganan kerusakan jalan pada suatu kerusakan jalan. Sebagaimana telah dijelaskan pada beberapa eh, penjelasan sebelumnya, pada beberapa materi sebelumnya, bahwa jalan akan mengalami kerusakan. Oleh karena itu, tugas kita untuk bagaimana akan memperbaikinya. Dan kita sudah juga menjelaskan bagaimana teknik untuk mengukur, mengevaluasi terkait dengan kerusakan jalan dan sebagainya. Nah, hari ini kita akan memfokuskan perbaikan kita, bagaimana cara memperbaiki dengan metode yang paling banyak digunakan, yaitu overlay. Sebelum itu, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu bahwa ini sebagaimana tadi saya sampaikan, bahwa kita tidak bisa menghindari bahwa jalan pada suatu saat akan rusak dan mengalami kerusakan seperti yang saya tampilkan di sini. Ada pothole, ada retak buaya, dan kemudian ini juga ada pothole. Tidak bisa dihindari. Nah, oleh karena itu perlu kemudian, kalau sudah jalan mengalami hal-hal seperti itu, sudah perlu saatnya untuk dilakukan perbaikan. Disinilah kemudian kita perlu melakukan perbaikan tersebut. Nah, perbaikan yang sering dilakukan adalah dengan perbaikan setempat, jadi biasanya ditempel. Kita akan menjelaskan lebih lanjut terkait dengan penjelasan perbaikan setempat dan fungsinya dan sebagainya. Dan kemudian yang sering dilakukan adalah dengan yang saya sebut dengan overlay. Jadi, perlapisan tambah khususnya pada pelapisan struktur lentur maupun juga pada struktur perkerasan kaku. Eh, Saudara-saudara sekalian, mengulang lagi bagaimana atau terkait perbaikan-perbaikan yang biasanya digunakan pada kerusakan itu umumnya kalau kita lihat di sini ada 3 jenis kerusakan yang paling sering dan paling kemudian memerlukan adanya perbaikan dan penanganan khusus, yaitu retak buaya. Kita sudah menjelaskan bagaimana retak buaya itu. Kemudian ada retak refleksi. Ini jarang sekali jadi terjadinya ke belakang. Dan kemudian adalah alur pada atau ini sering disebut dengan rafting. Kalau saya tambahin lagi sering adalah kemudian adanya misalkan banyak pothole ya, yang banyak. Tapi umumnya biasanya pothole itu diawali dari adanya retak. Jadi kalau sudah ini adalah contoh-contoh daripada jenis kerusakan yang sering terjadi. Nah, pada saat sudah mulai terhadap itu, maka kita perlu kemudian melakukan perbaikan. Dan sebagaimana saya sampaikan, bahwa pada hari ini kita akan menyampaikan terkait dengan perbaikan dengan perlapisan ulang, ya, perlapisan ulang. Saya berikan beberapa catatan terkait dengan pelapisan ulang ini ya. Jadi kalau kemudian ada dua, ada yang disebut dengan lapis tambah struktural dan yang di sebelah kanan di sini adalah non struktural. Apa perbedaan utamanya? Kalau struktural adalah perbaikan yang dengan tujuan untuk memperbaiki strukturnya, bahwa jalan mempunyai kekurangan di dalam kemampuan menahan beban. Nah, itu adalah berarti struktural. Ada permasalahan dengan struktural. Nah, oleh karena itu perbaikannya adalah perbaikan struktural. Dan kalau non struktural adalah permasalahan di jalan yang kadang-kadang memerlukan overlay, namun bukan karena struktur. Misalkan karena ketidaknyamanan, sudah mulai irinya tinggi namun tidak nyaman dikendarai sehingga perlu kemudian diberi lapis ulang. Banyak kita lihat ini di jalan tol dan sebagainya. Nah, kalau kita berbicara tentang struktural, sebagaimana namanya karena struktur, berarti biasanya ini kalau kita lihat kalau kita lihat di sini struktural kadang-kadang
tebalnya bisa sampai 10 bahkan lebih, 10 sentimeter atau lebih. Kita lihat di sini ada 40 sampai kemudian 10 dan 60 lampu yang terdiri dari AC-WC, AC-BC dan kemudian perlu leveling. Kalau ada tadi ada apa lubang dan sebagainya, perlu terlebih dahulu dilakukan leveling pada lubang-lubang tersebut. Nah, jadi ya, sekali lagi kalau yang ini yang di kanan sini adalah yang non struktural, cukup dilapisi sekitar 4 sampai 5 cm. Saya sarankan kalau bisa tidak kurang dari 5. 5 itu oke lah, angka yang paling enak. Kemudian, rekonstruksi saya kira sudah saya sebutkan di sana. Saya ingin menjelaskan lebih lanjut bagaimana kita bisa menentukan, bagaimana teknik menentukan berapa ketebalan overlay yang perlu kita taruh nanti, kita bangun di atas perkerasan yang baru di situ. Nah, ada 2 metode yang biasanya digunakan, adalah dengan melakukan pengukuran terhadap kondisi daripada jalan, kondisi dari jalan. Di mana pengukuran struktur ini ada 2, dinamis. Kalau dinamis, ini menggunakan yang namanya falling width deflectometer, sedangkan yang statis menggunakan Benkelman beam atau alat BB. Nah, pada hari ini yang kita akan eh, bahas adalah yang menggunakan BB. Nah, kapan kita menggunakan BB? Benkelman beam digunakan kalau jalan kita itu adalah jalan yang dengan lalu lintas tidak terlalu tinggi. Jalan nasional tidak disarankan untuk menggunakan Benkelman beam. Jalan provinsi kalau itu mempunyai apa namanya volume yang tinggi tidak disarankan. Nah, pada jalan provinsi dengan tingkat lalu lintas volume lalu lintas tidak terlalu tinggi atau jalan-jalan kabupaten masih diizinkan dan memang ini lebih praktikal karena murah, mudah dioperasikan dengan menggunakan bengkel membim. Seperti apa bengkel membim ini? Nah, ini sudah saya sampaikan di sini, ini alatnya dan kemudian ini yang bagian mencatat. Nanti kita akan jelaskan. Yang dibutuhkan adalah ini yang namanya alat Benkelman beam-nya. Kemudian yang kedua adalah beban. Beban yang kita ukur di sini bebannya 8.160 untuk beban gandar. Beban gandar apa? Beban gandar itu adalah beban ini. Ini kan gandar. Kalau satu ini adalah beban tunggal ban, tapi dua ini adalah gandar. Beban gandar, jadi beban daripada bandan sebesar 8,16 ton. Nah, pada gambar di sini saya menggunakan truk tangki. Kenapa? Ada aspek praktikal. Karena dengan truk tangki saya mudah untuk mengukur dan memastikan berapa berat daripada gandar di belakang. Mobil ada beratnya, kemudian tangki ada beratnya, sudah standar, kemudian sisanya berapa tinggal kita tambahkan air berapa kebutuhan, berapa liter air di situ untuk diisi, sehingga total berat daripada gandar ini menjadi 8.160 kg. Ini beberapa contoh-contoh pelaksanaan daripada Benkelman beam, dokumentasi dari pelaksanaan Benkelman beam beberapa waktu lalu. Nah, saya kebetulan banyak melakukan kegiatan seperti ini sehingga saya kira banyak sekali dokumentasi yang berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan dari Benkelman beam ini. Nah, ini dilakukan biasanya per 200 meter. Nah, dan beban 8.160 sudah saya sampaikan tadi ya. Nah, ini alatnya tadi yang ada beberapa yang kemudian dilakukan. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini nih. Ini bagian depannya tadi, yang ini. Ini diletakkan pada sejajar beban atau roda belakang. Roda
belakang. Saya berikan contoh di sini. Nah, ini. Jadi kalau saya sampaikan di sini, ini di sini. Ini kalau misalkan kendaraan, saya tidak punya kendaraan truk gambarnya. Kalau ini kendaraannya, ini beratnya di sini ada 8.160 kilogram, maka ini diletakkan di sela-sela. Di sela-sela di antara apa dua gandar ini di tengah-tengahnya, di bawah dekat dengan ban untuk mengukur apa? Untuk mengukur mengukur yang namanya lendutan balik. Jadi kalau saya sampaikan begini, adanya kendaraan ini, maka eh, perkerasan akan mengalami lendutan karena adanya beban. Nah, yang diukur itu adalah pada saat beban ini pergi, berapa dia berbalik. Balik dari melendut dan kembali ke asalnya. Nah, secara ilustrasi gini saya berikan contoh di sini. Ini adalah contoh misalkan ini truk, kemudian stasi ini, kemudian di arloji di sini diukur atau bisa juga dinolkan, diratakan, dan kemudian setelah itu kendaraannya diminta bergerak sejauh 0,3 meter. Nih kalau kita lihat di sini, ayo. Nah, ini bergerak 0,3 meter. Pada saat bergerak, maka kemudian ini dicatat. Yang ini dicatat. Di mana dicatatnya di arloji sini. Di arloji ini, oleh karena itu, nah ini saya berkurkan di sini, dicatat berapa lendutannya. Jadi di dial itu akan ketahuan. Setelah itu, kemudian mobil ini diminta untuk bergerak lagi sepanjang 6 meter. Ini kalau saya berikan di sini, 6 meter. 6 meter. Nah, kemudian setelah 6 meter dibaca lagi di arloji di sini. Berapa lendutan yang ada di situ kita baca hingga menjadi D3. Nah, dengan demikian maka ada 3 D0 atau D1, D2, dan D3. D1 adalah pada saat awal, kadang-kadang kita bikin 0, sehingga kemudian kita bisa langsung D2 dan D3. Gitu ya. Kemudian itu umur rencana dan sebagainya nanti bisa dibaca sendiri. Nah, begini, menurut MDP yang baru, bagaimana kita menentukan tebal perkerasan? Ini sekarang ini dimudahkan di dalam metodenya itu adalah kita hanya mengukur tadi berapa lendutan rata-ratanya. Dari D0 tadi berapa, kemudian dari D0 itu kita lihat, jadi pada lendutan terbesar, pada kemudian sejak kemudian dari situ berapa, tergantung dari esalnya. Juga artinya pada jalan tersebut kita perlu dihitung berapa kira-kira lalu lintas ke depannya. Misalkan pada tahun ini ada overlay, kira-kira overlay ini berapa tahun direncanakan. Jadi kalau misalkan overlay ini direncanakan 5 tahun, maka harus dihitung berapa esalnya. Nah, jumlah esal berapa ini ada di sini, di sebelahnya. Nah, ini kalau kita lihat esal, kemudian tergantung dari, kalau kita lihat, kalau di lalu lintas kecil, esal 4 itu kurang dari 100, kalau esal besar, sedang antara 1 juta sampai 20 juta. Ya. Nah, dari mana? Nah, dari sini kita langsung mendapatkannya. Ketebalan itu ditentukan berapa tebal overlay dari sini, dari tergantung dari berapa lendutan maksimum dari tadi pengukuran tadi, berapa lendutannya, kemudian berapa ini kita lihat esal yang rencanakan. Dari situ misalkan ketemu 1,6, kemudian esalnya adalah sorry, kemudian esalnya ketemu sekian. Nah, maka kemudian ketemu di sini. Nah, dari sini kemudian kita tarik garis. Oh, kok nggak bisa ini. Bentar ya. Ini dari sini, misalkan 1,5, kemudian tarik ke sini. Maka kemudian akan ketemu berapa kebutuhan apa tebal overlay yang dibutuhkan untuk merencanakan dari tebal itu.
Nah, ini pada kasus kurang dari 10 juta. Nah, kalau lebih bagaimana? Nah, ada lagi kalau kemudian pada kasus-kasus lebih, maka akan ada kemudian dilakukan dengan beberapa diagram-diagram yang ada di mana di MDP. Nanti silakan dibaca di MDP terkait dengan detail-detail terkait dengan apa namanya? Terkait dengan bagaimana menghitung ketebalan berdasarkan eh, ketebalan dari lendutan yang karakteristik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan overlay ini. Nanti akan saya berikan apa namanya soal, contoh soal, dan kemudian nanti ada juga tugas yang perlu dilakukan. Demikian, sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.